Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membuat panduan install website Google Spreadsheet ke versi 2.5 ya. Jadi sebenarnya untuk pengaturan atau cara install sebenarnya masih sama seperti yang dulu. Ya udah deh, kita langsung coba saja. Kita mungkin yang pertama adalah download zip ya. Zipnya di download dulu. Karena saya udah download, kita lewat, tinggal klik nanti terdownload. Terus kita masuk ke, seperti biasa, yang pertama adalah buka Google Spreadsheet versi 2.5 original. Nah, ini WGS new yang 2.5 yang originalnya. Kita buka. Setelah itu seperti biasa kita fokus ke menu file yang di sini nih. Fokus ke menu file, kita klik make a copy atau disalin. Nah, kita langsung namanya aja di sini WGS web teknologi misal. Kita make a copy. Nah, sekarang kita udah mengcopy dari set yang original. Berarti set originalnya kita buang dulu, di X aja. Nah, sekarang kita sudah mempunyai spreadsheet v2.5. Setelah itu kita fokus ke bagian share. Nah, di sini ada share. Kita fokus ke bagian share, kita klik. Ini kan dibatasi. Nah, kita izinkan untuk orang lain supaya bisa melihat. Nah, jadi supaya bisa kebaca gitu ya. Nah, ini viewer aja ya. Ada editor, komentar, dan viewer seperti biasa. Cukup hanya lihat saja, perlihat saja. Oke, done. Nah, setelah ini kita fokus ke config. Di sini ada config. Kita masuk ke bawah, terus ada di sini yang namanya API AppScript DB. Di sini ada paste API key. Berhubung kita belum punya API key-nya, kita ambil dulu. Di sini ada ekstensi. Kita buka yang AppScript. Kita fokus ke API AppScript DB yang ini nih, API AppScript DB GS. Kita klik, kita deploy, new deployment. Kita namanya aja WGS anyone. Ininya siapa saja, anyone, jangan only myself, tapi anyone aja. Kita deploy ya, kita deploy yang ini langsung. Ininya udah, kita deploy. Setelah itu kita akan di authority access, meminta di authority access, advance, masuk ke sini, lalu allow. Nah, setelah itu nanti akan muncul script yang bisa kita gunakan di Google Sheet nanti. Santai aja sambil ngopi. Yang punya kopinya silakan diserut dulu. Nah, ini sudah muncul nih. Kan di sini ada deployment ID, di sini ada URL-nya. Kita copy yang URL-nya, copy, masuk ke sini, ke set, masuk ke set yang tadi, yang ini, paste API key. Nah, paste API key, di sini kita paste yang tadi, script yang tadi, terus done, cek aja. Di sini kan merah tuh, invalid karena udah ada API key yang tadi kita isi. Oke, beres. Setelah ini kita masuk ke
Cloudflare. Cepat aja ya, biar tidak ini durasi videonya tidak berat. Kita masuk ke Cloudflare, kita login. Nah, untuk yang sudah memiliki domain yang aktif, nanti caranya beda. Jadi cukup di kode edit kode worker aja. Kalau yang baru berarti kita masuk ke, kita klik ini, kita masuk ke compute worker. Fokus ke compute worker. Saya di sini ingin membuat subdomain. Jadi saya buat dulu ya. Buat dulu subdomain WGS web teknologi WGS web teknologi. Oke. Deploy. Nah, sekarang kita fokus ke continue to project. Di sini ada edit code. Di sini ada edit kode yang bagian ini. Kita klik untuk memasukkan kode worker yang sudah tadi di-download di file zip. Nah, jadi berhubung saya sudah siapkan kode workernya. Nanti kan kalau udah ke-download gini ya, terus diekstrak. Udah diekstrak jadi gini. Nah, kita buka. Kita buka, ini ditarik aja, ditarik, diklik, ditarik ke yang tadi. Nah, belum ada ya, belum muncul. Jadi ditarik aja ke ini, ke sini, di samping kanan dipasangkan. Nah, setelah dipasangkan, ini di copy all, di copy, masukkan ke worker.js. Ini copy all, dipaste yang tadi. Nah, udah terpasang. Berhubung udah terpasang, ini yang tadi originalnya kita buang. Jadi cukup ini aja. Udah gitu kita deploy. Kita tunggu. Biasanya agak lama. Version 7. Versi udah disimpan. Kita kembali lagi ke settingan yang tadi. Nah, kalau tadi kita udah masukin kode ke sini. Sekarang kalau web yang baru berarti kita membuat domainnya sama rootnya. Berhubung saya custom domain, jadi bikinnya yang custom domain ya. WGS web teknologi, wgs.webteknologi.com, domain. Udah muncul ya, custom domain. Terus rootnya kita masukkan web utamanya, terus web yang ininya. Jadi ini yang tadi custom domain ditambah garis miring dan bintang untuk root. Custom domain atau domain utamanya yang tadi udah didaftarkan, tambah garis miring atau root. Terus kalau domain utama itu biasanya ini kan ya, kalau di bagian domain biasanya pakai www. Kalau yang itu, yang di domainnya, kalau di rootnya www-nya jangan dipasangkan kalau yang domain utama. Kalau ini mah subdomain, jadi gini aja. Kita add root. Udah masuk ya. Berarti untuk settingan di Cloudflare udah beres nih. Jadi tinggal apa? Berarti tinggal masukkan lisensi. Masukkan lisensi, kita seperti biasa ambil kodenya. Ambil kodenya. Masuk ke member, masuk ke aktivasi, di sini dipaste. Jadi kode yang tadi kita copy, yang ini di belakang garis miring D, sebelum garis miring edit, kita copy ke sini. Lalu domainnya yang tadi didaftarkan di Cloudflare atau diedit di Cloudflare kita pasangkan di sini.
Oke, beres ya. Data sudah benar. Udah benar, kita aktifasi. Setelah ini kita bisa coba akses domain yang sudah tadi kita pasangkan. Kita sambil nunggu. Ini kita anggap udah beres. Masuk ke wgswebteknologi.com. Kita masuk. Nah, berhubung udah ini harus install template, berarti kita masuk ke, sekarang kita waktunya mau login ke admin panel. Nah, untuk username atau password ini ada di set ya. Kita fokus ke user ini. Nah, ini jangan dulu edit di set. Jangan dulu diedit di set. Kita pakai dulu aja yang ini. Nanti kalau mau diedit, kita editnya di admin panel. Nah, jadi kita pakai dulu aja yang ini. Dan ini warning, jangan diedit di set. Nanti editnya di admin panel. Oke. Udah gini kita copy, masukkan remember me dan login. Nah, ini jangan usah khawatir, tidak perlu khawatir, ya tutup aja. Mau disimpan, oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke admin panel. Nah, di sini sebelum kita untuk mengubah apapun, kita pasangkan dulu ini Cloudflare untuk chest. Kita ambil ini, ada tutorialnya. Kita ke Cloudflare lagi, ke ini, ada tutorialnya. Nanti kita masuk ke profile, kita masuk ke profile. Di sini API token, ada API token. Nah, setelah ini kita create token. Udah create token, kita edit zone DNS, use template. Di sini yang DNS ini kita ubah menjadi yang ini. Bukan. Sabar. Chess. Nah, pure G. Nah, yang ini ya. Terus kita pilih yang ini. Jadi ingat-ingat. Terus spesifik zone-nya kita pilih yang web teknologi karena ini domain utamanya ya. Web teknologi, kita continue to summary. Continue, create token. Udah di create, ini di copy. Masukkan ke admin panel yang tadi, yang ini. Nah, lalu CF zone-nya yang mana? Zone ID-nya. Zone ID-nya yang ini. Kita ke profil utama dulu, ke dashboard utama dulu. Nah, di sini klik logo Cloudflare-nya. Di bawah ada bukan di sini. Ke ininya. Apa? Domainnya diklik dulu, domain yang ini. Domainnya, jadi domainnya diklik dulu. Mau yang apa? Domain utamanya dulu diklik, terus kita ke bawah. Nah, di sini ada API Zone ID. Nah, ini di copy, API Zone ID-nya di copy. API Zone ID-nya di copy, masukkan ke admin panel yang tadi. Nah, setelah ini kita save. Test zone saved successful. Udah beres, berarti kita bisa pure test. Ini udah sukses ya. Berarti kita tinggal install template ya, karena tadi disuruhnya install template dulu baru bakal kebuka si websitenya. Tadi kan nggak kebuka, disuruh login ke admin panel.
Oke, kita install di sini, install aja lah. Coba-coba aja dulu yang udah ada, nggak perlu dilihat-lihat dulu, coba-coba dulu aja langsung. Kita coba, agak lama ya. Sambil ngopi, seperti biasa, sambil ngopi aja. Nah, ini sudah sukses. Kita bisa hapus dulu chestnya yang tadi. Ini gunanya, hapus dulu, terus kita lihat websitenya. Masih login lagi ya. Oke. Kita lihat websitenya yang tadi, bgswagtechnology.com. Please install your website template. Kenapa ya? Kita cek dulu. Nah, sekarang udah jadi. Kalau udah jadi kayak gini, berarti kita tinggal tinggal lihat-lihat aja untuk template, untuk ini tinggal oprek-oprek aja, tinggal lihat untuk profile, manager user dan lain sebagainya, tinggal kita oprek-oprek aja, lihat-lihat dulu kalau udah gini, karena ini udah aktif ya, nanti untuk keperluan selanjutnya kita bisa dibikinkan lagi tutorial, cuma mohon bersabar sambil kita melayani semua yang bertanya, karena ini membernya cukup banyak, sambil kita melayani yang bertanya, sambil kita cari-cari waktu luang untuk bikin tutorialnya ya. Jadi sebenarnya dicoba-coba dulu aja yang versi 2.5 ini. Nanti kedepannya kita bikin tutorialnya ya. Ini lagi coba install time lagi. Nanti kita lihat bareng-bareng terakhir. Oke, kita reload. Nah, kalau ada kasus kayak gini nih, ini nggak bisa di reload, bukan nggak bisa di reload, ini nggak terganti. Kita kan sedangkan tadi kita udah install template yang ini nih, tapi di sini malah nggak berubah. Nah, berarti jangan khawatir, kita tunggu aja, reload aja, nanti juga bakal muncul ya. Atau kita nanti bisa di sini. Kalau masih nggak muncul, kita dihapus chest lagi. Nanti kita bakal diperbarui lagi. Nah, mungkin itu sementara untuk cara mengaktifkan. Dan oke. Untuk yang udah pernah aktif, sebenarnya kita tinggal masuk aja ke ini, ke Compute Worker yang tadi, terus masuk ke akun yang ingin diubah seperti ini, terus tinggal edit kode aja ya, tinggal edit code seperti tadi yang saya lakukan. Lalu yang kedua, jangan lupa ini lisensi set yang versi 2.5 ini jangan lupa di edit, diaktifasi ya, masukkan kode setnya ke sini, di save lagi, karena suka ada yang lupa nih, itu mungkin
Oke, cukup ya. Sampai sini dulu. Semoga lancar dan mohon bersabar. Kita lagi sama-sama berusaha untuk mengembangkan supaya ini lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.